Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semuanya? Saya punya berita bagus ini ya teman-teman ya. Ini berita menggugah daripada semangatnya para petani kelapa sawit Indonesia. Baik, di sini ada majalah Sawit Indonesia tanggal 24 Juni 2022 ya. Di sini ada judulnya ya, judulnya itu berita terbaru di sini. Bertemu Ketum DPP Apkasindo, Muldoko tegaskan akan berjuang kembalikan harga TBS normal. Nah, ya teman-teman ya, ini sangat menggembirakan kita semuanya. Semoga ini betul-betul terjadi ya. Di berita ini akan saya bacakan yang penting-pentingnya saja teman-teman. Yang poin-poin pentingnya saja akan saya bacakan ke teman-teman semuanya. Yang pertama adalah Batam, sawit Indonesia. Terbang dari Pekanbaru menuju Batam. DR Gulat ME Manurung, MP CIMA, Ketua Umum DPP Apkasindo Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, ya, membawa sejumlah usulan untuk mengembalikan harga tandan buah segar atau TBS sawit menjadi normal. Nah, ini poin pertamanya. Usulan ini akan disampaikan kepada Jenderal TNI Muldoko ya, yaitu Kepala KSP ya. KSP ini Kepala Staf Kepresidenan ya, Republik Indonesia. Jumat 24 Juni 2022. Baik. Nah, ini sangat menarik teman-teman. Ini sangat menarik ya. Sebagai Ketua Dewan Pembina Apkasindo, saya berjanji. Nah, ini dicatat teman-teman ya. Saya berjanji semaksimal mungkin berjuang untuk mengembalikan kenormalan harga TBS kalian petani sawit. Nah, kalian ya, kalian petani sawit. Ini semoga saja teman-teman, ini kita berdoa ya. Persoalan ini segera dilaporkan kepada Presiden Jokowi tentang usulan Apkasindo, terutama opsi kedua, kata Muldoko. Nah, di sini ada kata-kata terutama opsi kedua. Apa itu opsi kedua? Kita akan bahas selanjutnya teman-teman ya. Kita ambil yang penting-pentingnya saja. Apa itu opsi kedua? Tapi sebelum itu di pembukaannya teman-teman ya, pembukaannya yaitu Senin depan KSP akan mengundang kementerian terkait untuk membahas mengenai beban-beban CPO ya, beban-beban CPO yang berdampak pada harga TBS petani. Apa saja beban-beban itu teman-teman? Yaitu DMO ya, DPO, PE, BK, FO ya. DMO itu domestic market obligation ya, DPO itu domestic price obligation. Kemudian di sini ada PE itu pungutan ekspor atau pajak ekspor ya. Kemudian ada BK, BA keluar. Kemudian ada FO itu flush out ya. Jadi 1 2 3 4 5 ada 5 beban ya, ada 5 beban. Ini yang akan dibahas ya. Ini yang akan dibahas di kementerian ya. Baik, kita bahas opsi-opsinya sekarang. Di sini ada 3 opsi teman-teman. Ada 3 opsi yang ditawarkan. Nah, yang dipilih, yang diperjuangkan oleh Bapak Muldoko ini adalah opsi kedua. Opsi kedua. Kita bacakan dulu opsi yang pertama teman-teman ya. Opsi yang pertama ya, jika menggunakan full beban yang seperti sekarang, full beban yang dimaksud adalah semuanya dari DMO, DPO, PE, BK, FO itu semuanya digunakan full ya, maka harga CPO itu menjadi Rp9.227 per kilogram CPO ya. Nah, segitu ya. Jadi jadinya kecil karena bebannya tinggi ya, gitu ya teman-teman ya. Karena bebannya tinggi jadi harganya kecil. Nah, maka ini akan berdampak kepada TBS petani ya, kepada TBS petani. Berapa nominalnya? Yaitu hanya Rp1.963 per kilogram ya. Harga petani, harga TBS di petani segitu ya. Itu menurut berita ini, padahal di kalangan petani ya, di kalangan petani swadaya itu harganya ya jauh lebih di bawah lagi itu teman-teman ya.
ya. Ya cuman ada yang mendapatkan masih 1.800 ya. Ada yang masih dapat 1.850 ya, 1.700 sampai sekarang 1.100. Ada juga yang sampai di bawah itu ya. Nah, itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua sekarang kita bacakan ya. Jika beban hanya BK dan PE, BK tadi adalah bea keluar, kemudian PE adalah pungutan ekspor. Kalau cuma dua itu bebannya, maka harga CPO itu tinggi teman-teman, menjadi Rp15.111 per kilogram. Nah, harga CPO-nya itu segitu ya. Kemudian ini berdampak jika ditransformasikan ke harga TBS petani, maka harga TBS petani ini menjadi Rp3.200 per kilogram. Nah, ini akan kembali ke harga yang dulu teman-teman ya, menjadi Rp3.200 per kilogram. Nah, ini yang akan diperjuangkan teman-teman. Jadi yang dibebankan itu hanya BK dan PE ya. Kemudian opsi yang ketiga, jika tanpa beban, sama sekali nggak ada beban nih teman-teman ya, maka harga TBS petani itu menjadi Rp4.050 per kilogram. Nah, dikatakan di berita itu, tapi untuk opsi yang ketiga itu sulit untuk diperjuangkan ya, karena tanpa beban sama sekali. Jadi yang bisa diperjuangkan itu adalah opsi yang kedua. Sementara sekarang ini adalah menggunakan opsi yang pertama, yaitu full beban. Nah, berharap Bapak Muldoko ini memperjuangkan daripada opsi yang kedua. Mudah-mudahan berhasil ya teman-teman, mudah-mudahan berhasil. Kita hanya berharap. Selanjutnya, di lapangan yang terjadi jika full beban, harga TBS petani swadaya atau non mitra itu hari ini tanggal 24 bulan 6 2022 itu hanya berada di angka 1.100 sampai Rp1.400 per kilogram. Kata berita ini ya teman-teman, memang harganya segitu teman-teman. Namun di beberapa daerah itu mengalami drastis penurunan hingga sampai harga Rp350 teman-teman. Saya baru saja mendapat laporan dari teman-teman subscriber itu harga di tempat kami itu hanya Rp350. Ini sangat memperhatikan sekali. Ini sangat memprihatinkan sekali. Makanya kita berdoa teman-teman ya, semoga saja berita ini benar adanya dan kemudian diperjuangkan, benar-benar diperjuangkan sebagaimana mestinya untuk memperjuangkan para petani sawit swadaya ya, terutama petani sawit swadaya. Karena apa? Karena mereka betul-betul sebagai tonggak penghasilannya adalah di situ ya teman-teman. Nah, kita berharap kedepannya semakin baik harga sawit ini ya, terutama di kalangan petani swadaya. Silakan bagi teman-teman yang mau berkomentar di kolom komentar mengenai harga sawit atau apa saja harga sawit di tempat kalian masing-masing. Sebutkan daerah sehingga kita tahu kondisi terkini daripada harga sawit di tiap-tiap daerah ya. Sampai di sini saja, semoga bermanfaat berita ini untuk kalian semuanya. Semoga bermanfaat berita ini untuk kita semuanya. Kita berdoa saja semoga kedepannya harga sawit di petani swadaya itu mengalami lonjakan yang luar biasa. Sampai di sini, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.